Nggak kelihatan. Ya, saya diberikan kesempatan oleh Mustefi untuk berbicara tentang perumpamaan pengampunan yang ada di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35, di mana satu ayat yang cukup panjang, dan supaya menyingkat waktu saya akan bacakan ya. Bentar. Nah, ya. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, mengerti, dan akhirnya bisa melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tadi membaca, ada sesuatu yang menarik ketika Petrus berkata di awal. Apa perkataan Petrus? "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, kenapa Petrus nanya 7 kali? Karena mereka itu diajar oleh para rabi. Rabi itu guru-guru agama Yahudi. Di mana mereka diajarkan memaafkan orang itu 3 kali. Jadi buat Petrus, ketika Petrus nanya, "Hai Caputo, lumayan, gua itu bagus." Oh, diajarnya suruh maafkan hanya 3 kali. Saya memaafkan 7 kali. 2 kali lipat, bukan? Bagus oh. Kalau kata orang ngajar, maafkan orang lain yang jahat ke kamu 3 kali. Petrus tanya, 7 kali? Hebat, aku itu lebih tinggi levelnya. Tetapi ketika dia bertanya itu, sesuatu yang menarik, Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa makna perkataan Tuhan Yesus itu? Ketika kita lihat, setiap kita membaca firman Tuhan itu amat sangat mudah, bukan? Tiap Rabu kita datang ikut hunipu gitu ya. Tetapi belum tentu otomatis apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita lakukan. Kita tahu tadi baca, diajar untuk mengampuni.
Tapi kalau ngampuni orang, nggak segampang ngomongnya semua isien. Sakit hatinya udah sampai di tulang ini teh. Nyeri hati, manusia setelah jatuh dalam dosa, ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dengan jelas Alkitab mencatat di dalam Kejadian 4, ketika Kain ingin membunuh Habil. Di awal Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai korban persembahan, lalu Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Lalu Tuhan melihat persembahan Habil itu amat sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan menerima persembahan Habil tapi tidak menerima persembahan Kain. Nah, firman Tuhan mencatat ketika Kain ngelihat bahwa korban persembahan dia tidak diterima Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, dan firman Tuhan berkata, "Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Setelah manusia jatuh dalam dosa, dosa itu sekarang mengintip setiap hari di hati kita. Di hati saya, di hati ibu-ibu, mengintip di sana, mencari kesempatan. Kenapa? Karena kita tahu, bahkan Tuhan berbicara langsung kepada Kain pun, Kain tidak mau mentaatinya. Ketika kita membaca tadi firman Tuhan, kita tahu Tuhan nyuruh, ampuni musuhmu, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Tapi kita tidak otomatis mau melakukannya. Saya itu sering dikatakan oleh musuh Kurdi, ya. Dia bilang gini, "Wah, ahli sejarah dunia mah kalah sama perempuan," dia bilang. Saya bilang, "Kenapa Papi ngomong gitu?" Lalu dia bilang, "Perempuan itu punya catatan kesalahan suaminya atau anaknya atau mantunya yang apal dari zaman dahulu sampai poil." Dan saya ingat-ingat betul, teman-teman. Saya sebelum menikah sama Pak Kurdi, saya kan pacaran sama dia. Setiap kesalahan yang bikin saya jengkel, sampai hari ini saya bisa cerita dengan detail. Saya kasih satu cerita yang lucu ya, supaya kita bisa lebih segar. Ketika saya hamil, anak saya yang besar, yang Hosana, saya lagi hamil 8 bulan. Lagi hamil 8 bulan, saya pengen makan ke Ponyo. Jadi saya bilang ke Pak Kurdi, "Pipi, kita makan di Ponyo." Lalu kami makan di Ponyo. Waktu kami sampai di Ponyo, ada satu karung goni yang ditaruh di depan sebuah parit. Karena saya tidak melihat dengan jelas, jadi itu si karung sama saya diinjak. Ketika diinjak, kaki saya itu masuk. Karena ternyata si paritnya itu bolong, ada bolongnya. Ketika kaki saya masuk, bayangin, hamil 8 bulan, lagi perut gede. Saya itu jerit-jerit minta tolong ke musuh Kurdi ya. Angkat. Maksud saya yang diangkat itu kaki saya. Kan saya jatuh ke bawah. Tapi suami saya mengangkat si jeruji besi yang bolong itu. Bayangin, kaki saya masuk, dia mau ngangkat besinya. Jadi saya jerit-jerit, "Jangan diangkat, jangan diangkat." Dia lepasin. Ketika dia lepasin, saya bilang lagi, "Angkat, angkat." Dia angkat lagi itu besi. Lagi dia ngangkat besi, saya bilang, "Jangan diangkat, jangan diangkat." Sampai akhirnya ada satpam, ada yang nolongin saya, nolongin ngangkat besi, dan akhirnya saya bisa lepas. Sampai hari ini, saya masih ingat ceritanya. Kalau saya cerita ke Pak Kurdi, dia bilang gini, "Nih, si Nana aja sekarang icing sansus ya. Udah 30 tahun itu cerita masih nempel di kepalamu." Dan dia bilang, memang perempuan itu ahli sejarah yang paling hebat.
Banyak di antara kita menyimpan segala di dalam hati, di dalam pikiran kita. Kesalahan-kesalahan orang-orang yang menyakiti kita, kita bisa cerita dengan terperinci apa yang dia lakukan. Bahkan kita bisa sharing kepada teman-teman kalau kita pikir mereka juga ngalamin yang sama. Urang keheu ku anak urang, nyangan balat niku loba. Siapa yang disakitin sama anak? Wah, kita gosip. Begitu ketemu menikah, ku anak sama, gua juga sama. Ada yang kita luka oleh menantu dan kita juga mencari balat. Jangan balat, jangan carita. Semakin kita ucapkan, semakin kita sharingkan, hati ini semakin panas. Tuhan berkata di dalam firman tadi, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kamu itu hatinya sangat panas, mukamu muram, hati-hati. Dan kita tahu, bahkan Tuhan berbicara kepada Kain pun, Kain tidak mau mentaati perintah Tuhan. Dan saya takut di dalam kehidupan kita saat ini ketika ada luka, ketika ada kecewa, ada kemarahan di dalam hati kita. Lalu firman Tuhan mengajarkan pengampunan itu berhenti. Cuman kita tahu tapi kita tidak bisa lakukan. Jadi kita mesti hati-hati karena dosa itu sekarang muncul di dalam hati. Kita bisa bilang gini, menurut Galatia 5, ini perbuatan daging, percabulan. Isen udang mah ente. Ya, kita bisa bilang seperti itu. Tentang kecemaran, enggak, saya mah tidak suka mencemarkan tubuh saya. Iya, penyembahan berhala, enggak, Isen, saya mah enggak. Tetapi lihat yang warna merah yang saya tulis itu ada di hati saya dan di hati ibu-ibu. Iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, itu hidup dengan kita setiap hari, ibu-ibu. Itu ada di hati kita. Kalau kita nggak jaga-jaga, kita menaruh di dalam hati kita hal-hal seperti ini. Yang bahkan firman Tuhan sampai bilang, siapa yang melakukan hal-hal seperti ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi mesti ketika kita baca, rasanya rajanya itu kejam. Ketika seorang manusia tidak bisa membayar hutangnya, disuruh jual anak istrinya dan segala miliknya buat bayar hutangnya. Padahal itu ada di dalam Keluaran, Ulangan, 2 Raja-Raja di Nehemia dikatakan kalau orang nggak bisa bayar, itu bisa bayar dengan anak, istri dan harta kekayaannya. Punya hak, raja punya hak untuk mengambil semuanya, bukan hanya satu. Bukan hanya orang itu. Kalau kamu nggak bisa bayar, istri kamu, anak kamu, uang kamu, harta kamu, semua berhak diambil oleh raja. Tetapi kita juga baca tadi, raja itu melepaskan, membebaskan, supaya orang ini tidak kehilangan semuanya. Kita ngitung 100 uang talenta segitu gede. Itu kalau nggak bisa dibayar, dia sampai tidak punya apapun. Tetapi lihat, ketika orang ini minta belas kasihan raja, ada sebuah ayat yang dengan jelas, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Raja itu melepaskan karena belas kasihan, karena kasihan, karena kasihnya kepada hambanya itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi kita lihat, hambanya baru nerima, segala dibebaskan. Lalu dia ketemu seorang hamba lain yang hutangnya lebih kecil. Dan orang ini sama minta tolong, minta belas kasihan. Tetapi si hamba yang sudah diampuni ini, firman Tuhan bilang gini, dia menangkap dan mencekik. Raja enggak lakukan itu. Si orang ini melakukan, dia menangkap dan mencekik. Lalu bilang, bayar hutangmu. Ketika enggak bisa bayar, kita tahu. Dia menjebloskan orang ini ke dalam penjara.
Apakah orang ini nggak memohon? Memohon, sama persis. Tadinya orang yang berhutang kepada raja memohon. Orang temannya yang hutang ke orang yang sama juga memohon. Tapi firman Tuhan dengan jelas menulis, ia menolak. Enggak bisa maafin. Enggak bisa. Padahal tadinya dia dimaafkan. Tadinya dia diampuni. Nah, pertanyaannya kenapa? Ternyata banyak di antara kita. Ketika ada luka, ada kecewa di dalam hati kita, kita punya sikap seperti si hamba yang diampuni raja. Kita ngerasa berhak marah. Ya, enggak, nih taiko ya. Lu yang keterlaluan. Kalau lu jadi mantu, kalau kau jadi anak, kalau kau jadi suami, enggak keterlaluan, aku itu enggak marah. Jadi kalau sekarang udah malah selayaknya cenglina kudu ngambek. Atau yang kedua, karena dia ngerasa dia berkuasa, karena itu dia mencekik, ya, lalu membawa orang ini masuk ke dalam penjara. Dia yang menjadi penguasanya. Ya, saya punya kuasa. Kenapa? Karena saya ngerasa diri saya lebih benar. Saya lebih benar daripada kamu. Karena itu saya merasa saya lebih berkuasa dari kamu. Atau yang ketiga, karena dia merasa dirugikan, jadi korban. Setiap kita ketika memiliki luka, kecewa, dan kita tidak mau mengampuni, penyebabnya itu satu. Karena kita ngerasa kita yang jadi korban. Kalau aku ngampuni, keenakan dia. Nyakitinnya udah sampai ke tulang, lalu dia bilang tuai puci, lalu aku lepaskan, ih enak dia, nggak enak gua. Enggak, mual. Kita diajarkan dari kecil oleh dunia ini. Diajar. Bahkan di perjanjian lama pun diajar. Seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau aku matanya sakit, aku colok matamu supaya kau ngerasain sakit. Kalau gigiku patah, aku patahkan gigi kamu. Sampai orang Yahudi juga nanya ke Tuhan Yesus. Hukum Musa mengajarkan kami untuk mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi aku katakan kepadamu, berdamailah dan berdoalah untuk musuhmu. Walah, semua isian nggak bisa. Betul, teman-teman. Di awal saya juga berpikir, saya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Di awal saya bilang, saya berhak marah. Saya lebih benar, dia lebih nggak benar hidupnya. Kenapa dia itu nyakitin saya? Di awal saya berpikir begitu. Namun ketika saya membaca, belajar, mengerti firman Tuhan dan hati Tuhan, ternyata apa yang dialami luka oleh saya, sering saya lakukan, melukai Tuhan saya. Saya itu sering, kalau musuh ya, janji, pulang nanti jam 2 gitu ya. Pulang jam 2, janji ya Pi, jam 2, iya. Kita makan barengan ya, iya. Jam 2 nggak ngasih kabar, WhatsApp nggak ada, telepon nggak ada. Ditungguin yang tienpan, udah sansepencunga 30 menit. Nggak ngasih kabar. Begitu jam 3, musuh datang, manyun. Ya kan? Karena hatinya panas. Ya, seperti kain, kehe gitu ya. Begitu dia nak pulang, Pi mau makan enggak? Lamun jelema teh amanya lapar geus kaburu leungit, geus teu hayang aing mah hayang ngambek gitu kan ya. Tapi ketika saya melihat yang saya lakukan kepada Tuhan, saya melakukan yang sama, bahkan lebih. Seringkali saya janji ke Tuhan gini, Tuhan, nanti jam 7 saya mau baca Alkitab. Ya, tahu-tahu jam 7, oh ada film seri drama Korea katanya kalau ibu-ibu gitu ya. Kita baca Alkitab enggak? Kita bilang gini, Tuhan, sebentar lagi ini drama lagi rame nih, drama Korea, walaupun Isyan nggak seneng drama Korea. Ya, kita punya banyak alasan, mesti masak dulu, cucu kalau nggak makan.
Lalu kita bilang ke Tuhan, nanti patienlah Tuhan. Aku baca sencing, tahu kau. Aku doa dan baca Alkitab. Jam 8 baca Alkitab dan doa enggak bisa, Isien. Kenapa? Lupa. Kemarin ada sayur di kulkas, belum dipanasin. Kalau nggak dipanasin, asem. Panasin. Lalu bilang lagi ke Tuhan kan, Tuhan nanti jam 10. Aku doa dan belajar firman Tuhan serta berbicara dengan Tuhan. Jam 10 kita naik ranjang kan ya. Lalu kita bilang gini ke Tuhan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Kalau tidurnya telat nanti seyakau. Nanti kau nggak bisa melayani, sakit kepala. Jadi tuai puji, jadi maaf. Besok aja baca Alkitabnya ya Tuhan. Ketika saya ngeliat Pak Kurdi hanya memundurkan waktu 1 jam dan saya marah. Saya bandingkan dengan perbuatan saya ke Tuhan. Saya lebih keterlaluan kepada Tuhan saya. Seringkali saya bohong ke dia. Sehingga ketika Tuhan mengingatkan betapa saya sering menyakiti dia. Saya minta pengampunan, minta maaf ke Tuhan. Dan itu membuat saya lebih mudah untuk memaafkan dan mengampuni suami saya. Jadi kita mesti menyadari, serahkan kepada Tuhan betapa seringnya kita melukai Tuhan. Kita berdoa ke Tuhan minta ampun karena apa yang orang lain lakukan ke kita, seringkali kita lakukan ke Tuhan, bahkan kita lebih menyakiti Tuhan. Apalagi yang membuat kita bisa membandingkan yang diperbuat oleh orang lain yang menyakiti kita dengan kita menyakiti Tuhan. Mana yang lebih sering menyakiti Tuhan? Yang kedua, lepaskan hak untuk menghakimi. Jangan merasa diri kita yang lebih benar. Jangan merasa diri kita yang lebih berkuasa. Kita nggak berkuasa apapun. Yang punya hak untuk menghakimi itu hanya Tuhan. Di mata Tuhan nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Di mata Tuhan hanya ada satu dosa. Kita marah kepada orang yang menyakiti kita, kita pelihara terus itu sakit hati. Buat Tuhan itu dosa. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita jadi Tuhan, menghakimi. Ketika Adam dan Hawa dicobai ya, saya di awal membaca Hawa ketika dicobai itu ditawarinnya apa? Bukan ditawarin pertama, iblis mencobai dengan sebuah kata-kata seperti ini. Tentu Allah berkata, semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan buahnya? Hawa mesti jawab, enggak. Yang enggak boleh cuma satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ketika iblis mengatakan sebuah kalimat seperti ini, sesungguhnya engkau tidak akan mati. Jika engkau makan buah itu, engkau akan sama dengan Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Di situ Hawa goyang. Di situ Hawa mikir, tadinya saya diciptakan serupa segambar Allah. Sekarang saya ditawarkan, saya jadi sama dengan Allah. Di dalam kita dilukai orang lain, seringkali kita pengen jadi Allah. Karena itu yang ditawarkan dari pertama. Woman sesangtia. Kita berhak memutuskan yang baik, yang jahat, yang hukuman buat orang. Karena kitalah Allahnya. Padahal dengan jelas, kita itu diciptakan serupa segambar Allah, tapi kita bukan Allah. Lepaskan penghakiman itu kepada Allah. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, itu untuk kita menjadi saksinya. Saya selalu bilang kepada anggota komit yang saya miliki, ketika mereka cerita sakit hati sama orang, sampai marah-marah, saya bilang, kalau kamu setiap mengalami hal seperti ini, kamu marah, kamu nggak usah jadi orang percaya. Nggak perlu Roh Kudus. Karena orang yang bukan citutu, orang bukan Kristen,
tidak pengikut Tuhan juga bisa. Kalau orang jahat, kita juga jahatin dia. Bisa, gampang. Itu mah nggak usah jadi orang percaya. Tetapi ketika kamu disakiti, kamu menjerit kepada Tuhan, Tuhan ini susah. Tapi Tuhan tolong. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk saya bisa melakukan seperti yang Tuhan suruh. Di situ baru terjadi kita jadi saksi yang dipakai Tuhan. Di situ kita bisa dipakai oleh Tuhan karena punya reaksi yang berbeda. Kalau enggak tetap sama dengan orang-orang yang bukan orang Kristen. Lalu yang kedua, kita ingat pengorbanan Kristus. Yesus itu mati untuk saya dan untuk ibu-ibu semua. Kematian dia di kayu salib, firman Tuhan berkata bahkan kita itu ketika menjadi seterunya, menjadi musuhnya. Kita selalu bilang ya, ketika melihat Tuhan Yesus disalib, ada orang-orang di sekitar Yesus yang meludahi dia, yang mencambuk dia, yang menyakiti dia. Setiap kali mau Paskah kita tahu itu orang-orang menurut kita taikoven, keterlaluan. Tuhan kita digitu-gituin. Tetapi tanpa sadar, seringkali ketika kita memiliki luka dan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita, sebetulnya kita sedang melukai Yesus. Karena Yesus bilang, apa yang engkau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau lakukan buat aku. Kalau kita mengampuni mereka, kita lakukan sebetulnya untuk Yesus. Kalau kita menyakiti mereka, kita juga sedang menyakiti Yesus. Kita mesti ingat, apa yang kita lakukan bisa menyakiti hati Yesus. Di dalam Alkitab cukup banyak dicatat ya. Tuhan Yesus itu bahkan bisa menangis. Ketika dia melihat Yerusalem, kota Yerusalem akan dihancurkan. Dia hatinya sedih ketika melihat Lazarus mati. Dia hatinya mengalami segala pergumulan seperti kita. Pertanyaan saya, apakah di antara kita masih pengen membuat hati Yesus menangis setiap hari, setiap saat karena kita? Karena perbuatan kita tidak mau mengampuni saudara kita. Dan yang terakhir, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana cara hidup kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Saya jadi orang Kristen itu udah lama karena saya dari kecil oleh mama diajak ke gereja. Ketika umur 16 saya dibaptis di gereja. Tetapi ketika dibaptis di gereja, saya tidak meyakini bahwa saya memiliki Roh Kudus. Hidup saya tidak ada beda. Dibaptis, belum dibaptis, pelayanan, enggak ada beda. Kehidupan saya menyakiti orang-orang di sekitar saya. Sampai satu titik saya itu bingung sendiri. Tuhan itu menjanjikan ada Roh Kudus. Tapi kenapa hidup saya enggak beda? Tetap nyakitin orang, tetap enggak bisa maafin orang, tetap mendendam. Lalu saya ingat satu waktu saya berdoa kepada Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan gimana sih? Gimana saya bisa tahu saya punya Roh Kudus? Bantu supaya saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika saya berdoa, Tuhan membawa saya ke dalam ingatan saya waktu kecil. Saya lagi kecil itu suka naik sepeda. Mama saya itu rumahnya di Pasir Kaliki atas. Jadi saya kalau naik sepeda dari Pasir Kaliki atas itu bisa nggak usah diboseh ya. Si sepedanya ngeluncur terus ke bawah sampai deket ke jembatan kereta api Pasir Kaliki yang sekarang dekat Paskal 23. Saya senang sekali kalau naik sepeda ke arah sana karena nggak usah keluar tenaga, bisa sampai. Tapi saya lupa bahwa kalau udah nyampe Pasir Kaliki jembatan itu saya mesti balik buat ke rumah mama. Jadi saya naik sepeda itu, bayangin ya, setengah mati. Dan saya ingat sekali,
Ketika saya bosan, capek, setengah mati, tahu-tahu kok si pedalnya jadi ringan, jadi hampang. Lalu waktu ringan saya kaget, si sepedanya bukan maju, tapi mudun. Saya bilang, kenapa? Lalu saya turun dari sepeda, saya lihat rantai yang buat rodanya itu lepas. Jadi saya pasang lagi dong. Sudah pasang lagi, saya kayu setengah mati sampai ngos-ngosan. Dan ketika saya ngos-ngosan, tahu-tahu rantainya lepas lagi. Begitu rantainya lepas lagi, si pedalnya jadi ringan, tapi sepeda saya mudun. Ketika saya dibawa ingatan oleh Tuhan ke tempat itu, Tuhan mengingatkan saya, Roh Kudus dalam hidupmu itu seperti kamu mengayuh sepeda setengah mati untuk makin serupa Kristus. Goalnya supaya kamu serupa Kristus. Tapi kamu itu produk rusak. Kamu itu banyak dosa yang kamu simpan di hati kamu. Kemarahan, luka, dengki, dendam. Kamu simpan. Ketika kamu simpan, bukan Roh Kudus nggak ada. Ada. Tapi dia setengah mati untuk nolong kamu semakin serupa Yesus seperti yang Tuhan pengen. Saya ingat malam itu saya doa ke Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, aku nggak suka diri aku yang ini. Aku nggak tahu caranya. Aku nggak suka aku itu dendaman. Aku itu nggak suka orangnya nyakitin orang lain. Aku nggak suka. Aku itu kalau ngomong nyelekit. Dan aku nggak tahu Tuhan gimana caranya untuk berubah. Tapi Tuhan tahu kan? Tuhan yang menciptakan aku bukan? Tuhan tahu masa lalu aku. Yang kelam, yang jelek, yang buruk. Bantu aku Tuhan. Aku pengen berubah. Ketika aku bilang, aku tidak tahu caranya Tuhan. Di situ Tuhan yang bekerja. Seringkali kita mesti tahu, orang ini menyakitin aku, mestinya diginiin. Oh, orang itu ngecewain aku, mestinya mah gua bales. Oh, orang ini, dia itu kalau ngomong itu nyelekit, mestinya aku cemes dengan kata-kata aku. Ketika kita dengan pikiran kita, Roh Kudus ada, tapi dia lebih sulit menolong kita untuk serupa dengan Kristus. Mau nggak? Kita memulai dengan sebuah sikap. Aku tidak suka dendam di hati aku. Aku tidak suka luka yang ada di hati aku. Aku tidak suka merasa aku itu seperti Tuhan boleh menghakimi orang lain. Aku tidak suka memelihara aku punya kebencian di dalam hati. Lalu bilang ke Tuhan, tapi Tuhan pasti bisa tolong saya. Tuhan tolong menyembuhkan luka saya. Saya akan menutup sharing sore hari ini untuk jadi nanti bahan diskusi. Ada seorang yang namanya John Newton. Orang ini mungkin kita nggak kenal, tapi kita kenal lagu yang dia ciptakannya. Lagunya berjudul Amazing Grace. Ya, dia itu orang Inggris. Dia itu dibesarkan oleh seorang ibu sampai kurang lebih usia 8 tahun. Kenapa? Dia punya papa, tapi papanya itu seorang pelaut. Seorang pelaut itu di kapal jarang pulang. Namun ketika dia di umur 8 tahun, mamanya itu meninggal. Ketika mamanya meninggal, hati dia penuh dengan luka. Dia benci papanya yang jadi pelaut meninggalkan dia. Karena mamanya nggak ada, papanya masukin dia ke sebuah asrama buat anak-anak. Karena dia penuh luka, dia masuk asrama anak-anak, lalu dia melakukan berbagai hal yang membuat orang tidak bisa mengendalikan dia. Kepala asramanya akhirnya menulis sebuah surat
kepada papanya untuk diambil karena tidak sanggup ngurus seorang anak 8 tahun yang tingkah lakunya begitu menyebalkan. Akhirnya dia dengan bapaknya bersama-sama di kapal bapaknya, dan dia bergaul dengan papahnya punya bawahan ya, dengan para pelaut-pelaut lainnya di umur 8. Ketika dia di umur 14, dia sudah bisa menjual anak-anak dari Afrika yang diambil untuk dijual jadi budak di Inggris. Tapi dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, nggak bilang ke papanya. Jadi si anak-anak yang dari Afrika itu dimasukkan ke dek kapal di bawah, dan seringkali tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Karena kalau kasih makan, kasih minum setiap saat, takut papahnya tahu. Sehingga banyak anak yang mati. Kalau anak-anak itu mati, dia lempar ke laut hanya untuk mengurangi penumpang. Jadi dibuang mayatnya. Sampai suatu saat di umur 18 ketahuan sama papanya bahwa dia menjual budak-budak. Papanya marah sekali ke dia. Dan dia lebih marah lagi ke bapaknya. Kamu jadi ayah yang tidak bertanggung jawab, kamu menyakiti aku, kamu naruh aku di asrama. Hatinya penuh dengan luka. Dan dia tidak mau mengampuni ayahnya. Di umur 18 akhirnya dia ikut dengan kapal lain. Di kapal yang lain sama, dia jualan budak dari Afrika untuk dijadikan budak di Inggris. Sampai terkenal dia tukang menjual budak. Satu waktu dia di kapal, ketika dia di kapal terjadi badai yang besar. Ketika badai yang besar itu semua udah berpikir mati, dia ingat sebuah cerita yang diceritakan oleh mamanya ketika dia umur 8 tahun, yaitu cerita tentang Yunus. Dia bilang ke Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan sekali lagi supaya dia tidak mati hari itu seperti Yunus, dia mau kerja buat Tuhan. Dan Tuhan kasih kesempatan itu. Tidak jadi mati saat itu. Lalu dia sesuai dengan janji dia ke Tuhan, dia mencari sekolah teologi. Sekolah-sekolah teologi yang dia datangi ketakutan ngelihat dia. Karena dia terkenal di Inggris sebagai penjual budak. Terkenal kalau ada budak diambil dari Afrika, nggak punya makanan, minuman, dibuang ke laut. Terkenal perbuatannya yang begitu jahat. Sekolah-sekolah teologi yang dia datangi, orang-orang di dalamnya sebagian besar tidak mau memberi kesempatan pengampunan kepada dia. Sampai ada satu sekolah teologi yang mau menerima dia dan dia sekolah di sana. Ketika dia sekolah dan lulus menjadi hamba Tuhan, menjadi pastor ya, dia melamar ke gereja-gereja. Gereja-gereja yang dia datangi semua ketakutan karena tahu dia itu orang yang suka menjual para budak. Semua orang-orang di gereja menolak kehadiran dia. Tidak mau memberikan pengampunan, tidak mau memberikan maaf. Karena semua tahu dia punya masa lalu yang begitu kelam. Sampai ada sebuah gereja kecil yang memberi kesempatan dia untuk melayani. Ketika dia melayani di gereja kecil ini dan akhirnya dia menjadi bishop. Bishop itu kalau di kita pastor, pendeta. Dia menciptakan sebuah lagu yang kita kenal. Amazing Grace. Sebuah lagu yang bercerita tentang apa? Tentang kasih Tuhan kepada seorang yang tidak layak. Bercerita kasih Tuhan kepada orang yang sudah rusak. Bercerita kasih Tuhan untuk kesempatan yang dia miliki. Setiap kita, saya percaya, mungkin seperti John Newton, punya luka disebabkan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin ayah kita, mungkin pasangan kita, mungkin mama kita, mungkin anak kita, mungkin mantu kita. Luka. Ketika luka itu tidak diobati, kita melakukan seperti John Newton, menyakiti orang lain. Menyakiti orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika akhirnya dia menyadari amazing grace,
How sweet the sound. Betapa indahnya kasih yang tidak terbayarkan itu. Di situ dia berubah menjadi orang yang menciptakan lagu yang membuat begitu banyak orang menangis setiap kali mendengar lagu itu. Karena lagu itu bercerita tentang seseorang yang tidak layak diampuni Tuhan, tapi Tuhan mengampuni. Dengan dasar pengampunan dari Tuhan, John Newton mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti dia, yang menolak dia ketika dia mau sekolah teologi. Dengan dasar kasih kepada Tuhan itu, dia mengampuni orang-orang yang di gereja yang tidak percaya pertobatan dia. Pertanyaannya, apakah kita masih mau memelihara luka hati kita? Atau kita mau belajar untuk seperti John Newton? Amazing grace, kasih Allah yang begitu besar, yang tidak layak saya terima. Lewat kematian Yesus di kayu salib, lewat pertolongan Roh Kudus, merubah saya setiap hari semakin baik, semakin pulih. Kita berdoa bersama. Tuhan, sore hari ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Hanya Engkau yang paling tahu luka yang ada di hati kami. Mungkin di sana ada kemarahan, ada iri hati, ada kebencian, ada dendam Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menolong kami, supaya segala luka yang ada di dalam hati kami bisa Engkau pulihkan. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan mengingat kematian Kristus. Dengan bersandarkan kepada pengampunan Allah bagi setiap kami. Seringkali ketika kami dikecewakan orang, kami tidak sadar bahwa kami juga sering mengecewakan Tuhan. Seringkali tanpa sadar Tuhan ketika orang menyakiti kami, betapa seringnya kami menyakiti Tuhan. Karena itu biarlah sore hari ini, setiap orang yang hadir di tempat ini, boleh Tuhan pulihkan. Mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam pengampunan hidup kami. Berkati setiap orang yang ada di tempat ini, biarlah apa yang sudah disampaikan, kebenaran firman Tuhan bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, nanti ada diskusi